Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas prakarya. Kali ini kita akan belajar di kelas 7 di semester ganjil. Sebelumnya, Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Kekayaan alam ini menghasilkan banyak bahan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai produk kerajinan. Nah, salah satunya adalah kerajinan serat. Pada video kali ini kita akan membahas kerajinan serat dan tekstil. Nah, sebelumnya, tujuan pembelajaran kali ini kita akan memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan serat dan tekstil. Kemudian kita bisa memilih jenis bahan dan teknik pengolahan serat atau tekstil yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Misalnya rumput atau ilalang, kapas, bulu domba, kulit kayu, kain, tali plastik, dan lain sebagainya. Sebelumnya, apa itu serat? Serat itu merupakan suatu jenis bahan yang berupa potongan-potongan yang membentuk sebuah jaringan dengan bentuk memanjang yang utuh ataupun senyawa. Untuk jenis dan karakteristik serat akan kita pelajari selanjutnya. Jenis serat yang pertama yaitu serat alam. Serat alam adalah bahan organik yang tidak diolah kembali melalui proses dan penambahan bahan kimiawi, sehingga keasliannya tetap terjaga dan diutamakan. Berbeda dengan serat buatan yang akan ditambahkan dengan bahan kimiawi. Yang pertama akan kita pelajari adalah serat dari tumbuhan. Serat yang berasal dari tumbuhan dapat dilihat berdasarkan bagian-bagian tumbuhan. Tidak semua tumbuhan memiliki kandungan yang dapat diolah menjadi serat alam. Untuk sifat dari serat tumbuhan, mudah menyerap air atau higroskopis, mudah kusut, dan jika dilakukan uji pembakaran menimbulkan bau dan arang seperti terbakar. Macam dari serat tumbuhan yaitu serat dari biji, serat dari batang, serat dari daun, dan serat dari buah. Yang pertama akan kita pelajari yaitu serat dari biji. Contohnya ada serat kapas. Serat kapas karakteristiknya kurang kenyal, elastisitasnya sangat rendah yang menyebabkan kapas mudah kusut. Nah, kapas bisa melemah karena paparan sinar matahari dalam jangka waktu yang lama dan bisa rusak karena serangga, jamur, lumut, dan ngengat. Yang kedua yaitu serat kapuk. Serat berwarna kekuning-kuningan, mengkilap dan sangat ringan, seratnya sangat lembut, rapuh, dan tidak elastis. Serat ini tidak dapat dipintal dan tidak dapat digunakan sebagai bahan pakaian. Nah, untuk hasil kerajinan serat kapas dan serat kapuk dapat kita temukan biasanya di rumah kita ya ketika kita tidur, yaitu bantal dan kasur. Serat yang kedua yaitu serat dari batang. Contohnya serat rami. Karakteristiknya berwarna sangat putih, berkilau dan tidak berubah warnanya karena sinar matahari. Tahan terhadap bakteri dan jamur sehingga dapat digunakan sebagai jala, kanvas, dan tali temali. Contoh yang kedua, serat rosella. Serat ini berwarna krem sampai putih perak, berkilau dengan kekuatan yang cukup baik, dan dapat digunakan untuk karung pembungkus gula dan beras.
ketiga yaitu serat genaf. Serat ini berwarna coklat muda dan berkilau. Tidak dapat digunakan untuk busana, tetapi dapat dijadikan bahan kertas setelah diputihkan dalam bentuk pulp. Contoh yang ketiga, serat dari daun. Contoh-contoh dari serat daun yang pertama, serat enceng gondok. Contohnya bisa dibuat tas seperti gambar berikut. Kemudian dari serat mendong. Contohnya yaitu bisa dibuat sebagai tikar untuk alas ketika duduk. Contoh yang ketiga serat daun yaitu serat daun nanas. Hasil kerajinannya yaitu bisa digunakan sebagai busana tradisional. Lanjut, serat dari buah. Contohnya yaitu serat buah kelapa. Hasil dari kerajinannya bisa dibuat untuk keset. Kedua, bisa juga dibuat untuk karung goni. Selesai dari serat yang berasal dari tumbuhan, sekarang kita bahas serat dari hewan. Serat yang berasal dari hewan banyak disukai oleh negara-negara Eropa. Bagian hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah bulu. Bulu hewan yang paling banyak diolah sebagai bahan baku. Nah, untuk sifatnya, tekstur yang lembut dan halus. Sifat serat hewan menghangatkan, sehingga orang-orang yang tinggal di daerah musim dingin sangat memanfaatkan serat ini. Macam dari serat hewan, serat dari filamen, dan serat dari stapel. Yang pertama, serat dari filamen. Serat dari filamen contohnya serat sutra. Filamen merupakan serat yang berbentuk jaringan. Contohnya serat yang berasal dari larva ulat sutra yang digunakan untuk membentuk kepompong. Kepompong inilah yang merupakan serat lalu dipintal menjadi benang. Yang kedua, serat stapel. Sebelumnya, hasil dari filamen tadi bisa dibuat kerajinan kain sutra, baju sutra, sarung sutra, ataupun sepatu sutra. Lanjut pada serat stapel. Contohnya yaitu serat wol. Stapel merupakan serat yang berbentuk rambut hewan yang disebut dengan wol. Contohnya domba, unta, kelinci. Rambut hewan yang paling banyak digunakan adalah wol dari bulu domba. Serat domba berwarna putih krem, tetapi beberapa jenis domba tertentu juga menghasilkan warna alami lainnya seperti coklat, silver, hitam, dan juga campuran. Lanjut pada serat buatan. Yang pertama serat polimer. Yang kedua, serat polyester. Serat polimer, kelompok serat ini dibedakan dengan disintesis atau dibuat dari berbagai elemen menjadi molekul yang lebih besar yang disebut polimer linier. Serat polyester, zat pembentuk serat adalah setiap polimer sintetik rantai panjang yang terdiri dari setidaknya 85% menurut berat ester. Nah, untuk pengolahan bahan serat yang pertama, pemintalan benang. Dari proses pemilihan serat akan dilanjutkan pengolahan kapas menjadi benang yang disebut pemintalan. Pengolahan yang kedua yaitu penggulungan benang. Benang yang sudah dipintal akan digulung menggunakan alat penggulung benang. Lanjut, pengolahan yang ketiga yaitu pencelupan warna. Benang diproses dengan pencelupan untuk memperoleh warna yang kuat. Selanjutnya, benang akan dikeringkan. Pengolahan selanjutnya yaitu penenunan benang menjadi kain.
Setelah kering, benang dapat ditindaklanjuti dengan proses penenunan menjadi kain. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Kita telah memahami serat alam dan serat buatan, kemudian teknik pengolahannya juga. Thank you, see you next video. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.